Baik, selamat sahabat, selamat malam semuanya. Senang sekali kita boleh bertemu kembali PGSSI. Kita semangat ya mempelajari pelajaran pertama pada kuartal kedua ini. Dan sebagaimana seperti biasanya, sebelum kita mulai acara, saya akan memberikan sedikit mengingat buat kita semua bahwa selama acara berlangsung agar semua mikrofonnya dalam posisi di mute ya supaya tidak mengganggu. Kemudian selama pelajaran berlangsung jika terbenak ingin bertanya boleh tuliskan pertanyaan melalui chat. Dan jika ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand ya. Dan juga pada malam hari ini ayat Alkitab akan dibacakan bergantian oleh Dr. Vivi dan Bapak Tambunan ya, Bapak Dr. Denis Tambunan membaca ayat Alkitab bergantian. Dan doa buka saat ini akan dilayangkan oleh Bapak Victor Ringo-Ringo. Baiklah, mari kita satukan hati bersama-sama untuk menerima pelajaran pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Saya undang Bapak Victor Ringo untuk bawakan doa buka. Ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini dan sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga kami tiba pada pembukaan hari Sabat pada malam hari ini. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya Roh Suci Tuhan memimpin Pendeta Kuntaraf dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, supaya pelajaran sekolah Sabat yang dapat kami dengar nanti dapat memberikan pengertian yang lebih baik, sehingga kami pun dapat sharing kepada jemaat pada pelajaran sekolah Sabat yang akan kami bawakan pada besok pagi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Victor. Dan saatnya kita akan mengikuti pelajaran pertama pada malam hari ini, yaitu judulnya adalah Apa yang Telah Terjadi. Kami persilakan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian, Shalom ya. Salam dari North Carolina. Dan di sini masih pagi ya, jam 8 pagi ya. Dan waktu yang sama dengan kami saya lihat adalah Helen ya, McDonald yang dari Boston ya, dengan suaminya juga akan artinya ikut ya, Ian. Oke. Kemudian yang lain ya saya sampaikan selamat malam ya untuk di Indonesia. Nah, kita akan pelajari satu pelajaran yang sangat penting ya untuk kita ya. Dan judulnya ya, apa yang telah terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan dunia ini ya, apa yang terjadi dengan kita sekalian. Oke, ini sebagai sekedar pendahuluan, ini pelajaran baru ya, dengan judul dalam bahasa Inggris adalah perjanjian ya, God Everlasting Covenant, perjanjian Tuhan yang kekal ya, ditulis oleh Gerhard Hassel. Dr. Gerhard Hassel adalah dosen saya di Andrews University 44 tahun yang lalu. Oke, seorang yang luar biasa, orang Jerman ya, tetapi dan dia dosen di Andrews, dan tulisannya bukan hanya diterima oleh kalangan gereja Masihat Mereka Ketujuh, tetapi juga oleh dunia ya. Banyak theological seminary yang menggunakan bukunya untuk mereka punya textbook. Jadi hal yang luar biasa ya. Dan itu pelajaran untuk seluruh triwulan ini, janji Tuhan dimotivasi oleh kasih. Ya. Kasihnya kepada manusia yang telah jatuh, yang telah membawanya ke salib. Itulah yang kita akan pelajari sepanjang janji Tuhan, luar biasa. Dan kalau kita lihat kepada tulisan mahasiswa, kita harus
Ya, rupanya ada yang oke. Kita harus terima janji Tuhan itu menurut tulisan Roh Nubuat sama seperti daun daripada pohon al-hayat. Ya, apa artinya daun daripada pohon al-hayat? Itu mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyembuhkan segala bangsa. Artinya segala luka kehidupan, segala derita, segala pencobaan yang datang pada kita sering membuat kita sakit hati, ragu-ragu dan sebagainya. Tetapi kalau kita terima janji Tuhan, okay, maka kita akan sembuh, ya, sebab janji Tuhan itu seperti daun daripada pohon al-hayat. Ya, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi itulah yang kita akan coba pelajari untuk sepanjang kuartal ini, ya, atau tribulan ini. Baik, seperti biasa connect, ya, interpretation, question, dan application. Dan untuk connect, maka kita mulai dengan pelajaran. Mengapa pelajaran ini penting? Ya, nah, pelajaran ini penting, sudah bisa jawab atau diskusikan di kelas, tapi saya lihat paling sedikit 4 poin yang sangat penting yang perlu ditekankan. Mengenal akan ciptaan dunia, salah satu pertanyaan, manusia yang terbesar, dari mana dunia ini datang, ya, dan sebagainya. Apakah kita percaya kepada Bang teoris, ya, jadi benturan-benturan daripada planet dan sebagainya. Alkitab memberikan kita, ya, rahasia, ya, jawab untuk pertanyaan tersebut. Karena mengenalkan asal-usul manusia, dari mana kita datang, mengapa kita di sini, dan kemana kita pergi. Ya, ini juga pertanyaan manusia yang terbesar. Kadang-kadang kita pikir-pikir, kenapa, apa yang terjadi dengan kita, dan sebagainya. Kemudian mengenal Tuhan, itu adalah Maha Kuasa, penuh kasih dan keadilan. Nah, kemudian semua pertanyaan, belajar apa yang terjadi, mengapa dunia penuh malapetaka sekarang ini. Namun bagaimana Tuhan tetap coba menjangkau manusia walaupun manusia berdosa, ya. What has happened? What happened? Apa yang terjadi, ya? Apa yang telah terjadi, ya? Sekarang kan kita banyak malapetaka, ada COVID-19, ya. Kita ada dapatkan penderitaan, kita dapatkan peperangan, kita dapatkan berbagai macam penyakit, derita, ataupun juga kematian. Jadi apa yang telah terjadi? Jadi itulah pelajaran kita untuk sekarang ini. Apa yang telah terjadi, ya, sampai kita mengalami satu dunia yang seperti sekarang ini. Oke, nah sekarang itu adalah sekedar pendahuluan. Kemudian interpretation, question. Oke, saya bagi dalam 3 bagian, ya. Kuasa Allah. Ya. Yang pertama, ya, kuasa Allah dalam apa? Penciptaan, ya. Kemudian kesempatan Allah untuk manusia, apa saja yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian jangkauan Allah untuk manusia yang jatuh, ya. Jadi pusatnya tetap adalah Allah, oke? Kuasa Allah, kesempatan Allah, jangkauan Allah. Luar biasa sekali, ya. Jadi penekanan kita jangan pernah lupa, haruslah menekankan akan Allah. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, kita lihat kuasa Allah dalam penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita masuk kepada pertanyaan ini sebab ada beberapa ayat yang disebutkan. Apakah yang terkandung dalam kata-kata Kejadian 1 ayat 1 yang kita barusan baca, serta berbagai ayat yang menyebutkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Kemudian kita bisa lihat itu adalah Mazmur 3, Yohanes 40 ayat 28, Kisah 72 ayat 28, Ibrani 1 dan 2, Kejadian 31. Oke, nah sekarang kita coba mulai dengan halaman pertama ini. Dr. Vivi boleh tolong baca dari halaman ini, jadi ada 4 ayat, ya. Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Kemudian Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dan Kisah 17 ayat 26, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk
diami seluruh muka bumi. Kemudian Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke. Jadi kita saudara-saudara tunjukkan ini ayat, ya, kemudian diskusikan pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini. Oh, rupanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Dia itu kekal. Ya. Kemudian kita ini berasal dari satu, ya, dari satu orang saja. Artinya apa? Ya, itu berarti kita semua bersaudara. Ya. Itu berarti tidak peduli kita ini latar belakang, apakah kita adalah orang dari Tapanuli atau dari Manado atau dari Sunda, dari Jawa, ya, atau dari Ambon, ya, kita semua adalah satu adanya. Ya, tidak peduli kita ini kulit putih, kulit kuning ataupun sawo matang atau hitam, kita semua adalah bersaudara. Ya. Kemudian dikatakan di sini adalah dengan perantara anaknya oleh dia segala sesuatu diciptakan. Kalau gitu yang menciptakan adalah siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menciptakan. Oke, itu gambaran langsung dari ayat ini. Kemudian kita coba lihat beberapa poin penting yang dapat disebutkan di sini. Misalnya, Tuhan adalah pencipta dan berkuasa dalam menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi ini adalah penciptaan kata bara dalam bahasa Ibrani. Saya ingat waktu dosen saya yang menulis buku ini, artinya pelajaran sekolah sahabat ini membahas di kelas. Ya, itu bisa menciptakan dari yang tidak ada, nihilio. Ya, itu dari yang tidak ada menjadi ada, dan juga bisa yang dari ada menjadi sesuatu bentuk yang lain. Ya, jadi dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi sesuatu yang lain. Itulah kuasa daripada Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan dengan bagaimana firman-Nya. Allah tidak membuktikan adanya Tuhan, ya, tetapi sudah mengasumsikan adanya Tuhan yang berkuasa kan pada mulanya dijadikan langit dan bumi. Ya. Jadi bukan untuk membuktikan, tetapi untuk apa? Menunjukkan kuasanya. Setiap hari penciptaan terdiri dari pengharapan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Coba bayangkan hari pertama jadilah terang, ya. Kemudian Tuhan memisahkan, ya, di kita punya permanen ini, ya, atmosfer, ya. Kemudian Tuhan menciptakan akan berbagai benda langit dan sebagainya, ya. Kemudian kita bisa lihat, ya, akan kepada tanaman binatang. Semuanya itu adalah penuh dengan pengharapan dan kebahagiaan dan kesempurnaan. Pada minggu penciptaan sejak hari pertama dan kelima semuanya baik. Setelah penciptaan manusia baru disebutkan amat baik, ya. Jadi amat baik. Nah, sekarang, ya, itu menimbulkan masuk kepada pertanyaan tadi, what happened? Sebab amat baik, kenapa sekarang banyak malapetaka? Kenapa sekarang ada COVID-19? Padahal Tuhan ciptakan amat baik, ya. Makanya kita bahas pelajaran, ya, apa yang telah terjadi. Oke. Kemudian kita harus mempunyai iman, ya, dalam pelajaran ini untuk percaya penciptaan, ya. Untuk percaya evolusi juga perlu iman, yaitu iman untuk percaya manusia dari monyet. Mana yang lebih Anda percaya? Tuhan memberikan alasan mengapa kita percaya, ya. Jadi cukup luar biasa, ya. Ini Kejadian pasal 1 sampai 3 ini adalah satu perkara yang krusial, ya. Satu perkara yang sangat genting. Kenapa? Sebab kita lihat Tuhan sebagai pencipta di situ, kemudian itu asal usul daripada pernikahan, ya. Kemudian kita bisa lihat asal usul daripada Sabat, asal usul daripada makanan manusia, segala artinya teori, segala macam teori asal-usul daripada manusia, kenapa kita ada di dunia ini, kita bisa lihat dalam Kejadian 1 sampai 3. Kemudian adanya perjanjian untuk Adam dan Hawa sebelum adanya perjanjian penebusan. Jadi sebelum mereka sebelum mereka jatuh, kan Tuhan sudah kasih perjanjian, ya. Misalnya, ya, penuhilah bumi, ya.
Kemudian perjanjian itu termasuk dikatakan ya jangan makan ini. Ya kalau kamu makan ya kamu akan mati. Itu berarti kalau engkau tidak makan engkau akan hidup. Ya. Jadi itu adalah suatu perjanjian. Ya. Kehidupan tergantung kepada penurutan kepada Tuhan. Oke. Kemudian melalui pelajaran ini kita lihat penciptaan menjawab dari mana kita datang. Ya, yaitu Tuhan yang ciptakan hidup yang untuk apa kita sekarang ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemana kita pergi ya tujuan kita adalah untuk kembali kepada Eden yang baru. Oke. Mengikuti perjanjian daripada Tuhan dalam Kejadian 3:15 dan sebagainya. Baik, sekarang kita sudah bawa saudara-saudara anggota kelas untuk berdiskusi. Ada gereja Kristen yang percaya pada evolusi. Ya. Jadi artinya masa penciptaan itu lebih dari 24 jam. Ya, ada yang katakan misalnya itu adalah satu hari di situ adalah 1000 tahun. Ya. Terus ada yang katakan, oh itu adalah jutaan tahun. Ada gereja Kristen yang percaya kepada evolusi. Mengapa seharusnya orang Kristen harus percaya kepada kisah penciptaan? Berikan pandangan Anda. Jadi Anda diskusikan kan? Ya. Nah, oleh sebab waktu saya berikan beberapa key ya kunci kepada Anda dalam membahas. Katakanlah begini, setiap orang setiap orang harus percaya kepada penciptaan sebab Yesus percaya kepada penciptaan. Pengikut Yesus harus ikuti Yesus, ya. Yesus mengulangi banyak sekali tentang Adam dan Hawa, tentang kejadian dan sebagainya dalam buku tulisan Alkitab, di dalam Injil. Yesus menyebutkan banyak sekali dari buku penciptaan, termasuk di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan sebagainya. Jadi Yesus mengutip, ya. Yesus percaya kepada penciptaan. Pengikut Yesus harus ikuti Yesus. Itu apa yang kedua. Kedua, masalah evolusi tidak menunjukkan hubungan dengan Tuhan. Orang Kristen mempunyai hubungan dengan Yesus, ya. Nah, itu berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu perubahan hidup hanya terjadi sebab hubungan dengan pencipta yang dapat menciptakan hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, lebih mengenal Tuhan, lebih mencintainya, lebih kita dapat berubah. Ya. Masalah kegagalan manusia adalah menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan, ya, tidak membaca firman-Nya, tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak berdoa dan sebagainya, maka tidak ada perubahan hidup. Ya. Pemarah tetap pemarah, kemudian rumah tangga tetap kacau, ya, dan sebagainya. Jadi perubahan hidup terjadi oleh persekutuan dengan pencipta. Tuhan yang menjadi cipta langit dan bumi bisa menciptakan hati yang baru, ya, yaitu dengan memandang kepada Tuhan. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Baik, poin yang berikut adalah apakah Anda ada pertanyaan yang tidak terjawab melalui kesaksian Alkitab, melalui penciptaan dunia ini. Ya, salah satu pertanyaan ialah apa? Dunia ini diciptakan dengan semuanya sangat baik. Mengapa kita hidup dalam dunia yang rusak? Mengapa banyak malapetaka seperti badai, topan, gempa bumi, banjir, dan gunung meletus, ya, ataupun kelaparan dan sebagainya? Apakah jawab Anda? Itu bisa didiskusikan. Kemudian jawabannya oleh sebab manusia jatuh dalam dosa, ya. Jadi terpisahlah kita dari alam dan jadi pertentangan, artinya semua alam terpengaruh oleh sebab kejatuhan manusia. Ya, binatangnya jadi buas, ya, alamnya bisa jadi kebanjiran, atau gunung meletus, atau gempa bumi dan sebagainya, dan manusianya saling bertengkar ataupun berkelahi, ya. Jadi dosa memisahkan manusia dari Tuhan, dari alam, dan dari satu sama lain, ya. Dan kalau kita tetap dalam dosa, masalah juga di dalam rumah tangga dan sebagainya. Apakah masih ada sisa keindahan alam? Oh ya, ada. Jadi walaupun sudah rusak, maka kita masih bisa belajar dari alam, ya. Yaitu ya keindahan alam, keindahan bunga, ya, luar biasa sekali, ya. Itu cinta Tuhan itu luar biasa, dan kita bisa lihat cinta Tuhan melalui alam. Oke.
Jadi itu yang disebut general revelation, ya. Jadi kalau Alkitab, ya, itu adalah yang kita sebut adalah sebagai specific revelation, ya, pernyataan Tuhan, ya, secara spesifik, ya, tertulis dengan jelas dan sebagainya. Tetapi general revelation, ya, itu adalah pernyataan Tuhan juga untuk mengenalkan kasih Tuhan. Oke, kita lihat kesempatan Allah untuk manusia. Kita masuk kepada bagian 2. Bagaimana rencana Allah dalam membentuk manusia? Ya. Jadi ini adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Salah satu adalah, ya, Kejadian 1 ayat 26. Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, terima kasih sudah tambunan. Oke. Nah, arti sesuai dengan gambar Allah itu apa? Jadi bisa didiskusikan, ya. Nah, pembahasannya ini, ya, paling sedikit ada 10 poin yang saya mau berikan, ya. Tuhan tidak menciptakan pembunuh, pendusta atau penipu dan penjahat. Dia ciptakan sesuai dengan gambar Allah. Arti gambar itu dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan bayangan dari sesuatu. Jadi artinya bayangan dari sesuatu, dalam hal ini bayangan daripada Tuhan. Oke, jadi kalau melihat kepada manusia, orang bisa melihat bukan melihat Tuhan, tapi melihat bayangannya. Ya, itulah sebabnya kita harus menunjukkan sifat Tuhan. Ya, orang sudah bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ya, baik. Manusia berbeda dari binatang. Ya, manusia terdiri dari kesatuan yang tidak terpisahkan fisik, mental, dan rohani yang memantulkan bayangan daripada Allah. Oke. Kemudian manusia telah diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Merupakan satu petunjuk, ia sudah pasti dikaruniai dengan pemberian mental dan spiritual. Ya, sukar kita dapatkan kalau misalnya binatang yang rohani, bagaimanapun, oh dia sangat rohani. Kita tidak bisa dapatkan demikian. Oke. Walau dalam waktu tertentu Tuhan bisa gunakan binatang juga, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini banyak sekali kisah di Brasil misalnya, ada burung beo yang bisa menyebutkan selamat Sabat, ya. Kemudian ingatlah kamu akan hari Sabat, sampai itulah yang menyebabkan dimulainya pekerjaan tempat itu. Atau ada juga anjing yang membawa traktat kepada tetangga, atau bukan traktat tapi buku kemenangan akhir dari satu tetangga ke tetangga yang lain, ya. Tuhan bisa gunakan binatang, tetapi kita tahu, ya, bahwa binatang berbeda dengan manusia. Oke. Dan sesuai dengan gambar Allah, lelaki dan perempuan mengingatkan kepada Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Ini satu tersebut, ya, kata satu itu dalam bahasa Ibrani itu akad, berarti satu kesatuan, ya. Dan kata yang sama yang dipakai dalam Ulangan 6 ayat 4, ya, itu esa, ya. Jadi Allah itu dalam arti satu kesatuan. Jadi manusia mengikuti gambar Allah, ya, dalam apa? Kesatuannya. Coba bisa bayangkan, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, ya, bapak dan ibunya, dan menjadi satu, ya. Nah, apakah satu? Enggak, dua kan? Tetapi satu unit. Ya. Begitu juga Allah itu esa. Esa itu apa? Satu, ya. Tetapi kata yang dipakai adalah akad. Ya. Jadi kalau begitu Allah, artinya kita bisa melihat manusia mengikuti gambar Allah dalam apa? Kesatuan. Ya, ini satu poin yang penting untuk kita kenal tentang gambar Allah, ya. Jadi kita mempunyai satu kesatuan. Baik, ada beberapa poin yang berikut. Ya, menurut gambar Allah, hubungan dengan Allah, persekutuan yang seharusnya ada antara suami istri, itu penjelasan saya. Kemudian yang berikut juga ialah dengan moral yang terdapat dalam gambar Allah itu, maka manusia itu benar dan kudus dan telah menjadi bagian ciptaan dalam kategori sungguh amat baik, ya. Jadi Tuhan itu adalah sungguh amat baik. Kenapa? Oleh sebab bisa mempunyai moral, ya, yang merefleksikan akan moral daripada Tuhan, ya.
Karena manusia diciptakan dengan moral gambar Allah, maka kepada manusia telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasihnya dan kesetiaannya kepada siapa? Kepada Haliknya. Dan kalau manusia itu mengasihi akan Allah, maka tidak bisa tidak dia akan mengasihi sama manusia. Ya, sebab kasih kepada sama manusia adalah refleksi daripada kasih kepada Allah. Seperti halnya dengan Allah, manusia mempunyai kuasa memilih, kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan perintah moral itu. Oke. Kemudian yang berikut adalah dari Patriarch and Prophets itu. Saya rasa saya ada berikan kutipan. Rupanya tidak sempat di. Oke, mungkin akan muncul. Saya berikan kutipan dari Patriarch and Prophets halaman 36. Tetapi saya rasa saudara dapatkan itu dalam pelajaran buku pelajaran Anda. Oke. Baik. Oke, saya tahu masalah. Apakah saya gunakan yang berbeda? Oke. Saya maafkan sebentar, saudara-saudara. Rupanya ada kesalahan, kemudian saya pakai sesuatu yang oke. Terpaksa saya harus stop dulu screen, ya. Kemudian saya coba share screen lagi, tetapi dengan yang ini. Oke. Ini kutipannya daripada Mrs. White, ya. Pendeta, nggak ada slide-nya. Slide-nya belum keluar dengan jelas. Coba di stop share dulu, baru dimulai lagi. Maafkan ya. Oke. Slide-nya belum ada. Oke. Sudah ada? Ya, sudah ada. Tinggal. Oke. Ya. Ini rupanya saya baru ingat bahwa tadi malam ada tiba-tiba mati ya, dan akhirnya menjadi ini. Oke. Alright. Sekarang ini kutipan dari Patriarch and Prophets halaman 46. Dr. Vivi boleh tolong baca? Tuhan sendiri memberi Adam pendamping. Dia menyediakan bantuan untuk bertemu dengannya. Pembantu yang sesuai dengannya. Orang yang cocok untuk menjadi temannya. Dan yang bisa menjadi satu dengan dia dalam cinta dan simpati. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam, menandakan bahwa dia tidak untuk mengontrol dia sebagai kepala, atau untuk diinjak-injak di bawah kakinya sebagai yang lebih rendah, tetapi untuk berdiri di sisinya sebagai sederajat, untuk dicintai dan dilindungi olehnya. Oke. Terima kasih. Ya, bantuan untuk bertemu dengannya, yang mendampingi, untuk lebih mengenal akan kasih Allah. Ya, itulah sebabnya Tuhan telah memberikan akan pendamping. Baik. Sekarang masuk kepada pertanyaan, apakah hal yang penting yang kita dapat pelajari dari Kejadian 2 ayat 7, 18-25 mengenai hati, ya kita sebutkan hati daripada pencipta kita. Oke. Dr. Tambunan.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang apa yang kita bisa pelajari daripada ayat-ayat ini? Manusia adalah satu kesatuan antara tubuh dan nafas hidup yang dari Tuhan. Dan masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Apa artinya itu? Itu berarti hidup manusia betul-betul hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, tanpa Tuhan kita tidak ada nafas hidup. Ya, dan tubuh itu hanya sekedar, ya tubuh itu hanya sekedar tanah liat saja kalau tanpa nafas hidup daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan dapat menciptakan bukan hanya dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga dari yang ada dan membentuknya jadi ciptaan yang lain. Ya, tadi sebutkan dari yang tidak ada Tuhan bisa jadikan ada, tetapi tanah liat ya bisa dijadikan sebagai manusia. Satu hal yang sangat menarik, saya dengar satu ilustrasi tentang seorang ilmuwan yang beberapa ilmuwan yang katakan kami sudah bisa menciptakan apa saja, kami bisa clown ya, manusia yang ini menjadi manusia yang ini dan sebagainya, kemudian katakan Tuhan, kami tidak perlu lagi Tuhan ya. Jadi ini dalam ilustrasi ini dia katakan oke, saya mau uji sama Tuhan, tunjukkan sama Tuhan kami bisa buat segala sesuatu. Ini ilustrasi ya. Ya, boleh Tuhan katakan, ya. Oke, bagaimana dengan ciptaan manusia? Oke, ya. Sekarang, oke, kita akan mulai. Boleh dari situ. Kemudian dia mulai kumpulkan tanah, ya, masukkan ke satu drum untuk untuk dijadikan manusia. Ya, dia kumpulkan tanah. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, ya, harus mulai dari awal. Ya, sebab saya yang ciptakan tanah. Kemudian ilmuwan itu kata, wah, nggak bisa apa-apa, sebab dia manusia tidak bisa ciptakan tanah. Anyway, jadi Tuhan bisa ciptakan dari yang ada kepada yang bentuk yang lain, ataupun juga dari yang tidak ada. Oke, Tuhan dalam kasih-Nya menyediakan segala sesuatu sebelum ciptaan manusia untuk kebahagiaan manusia. Ini hal yang sangat penting sekali. Coba bayangkan tanaman, buah-buahan sudah disiapkan sebelum sebelum munculnya Adam dan Hawa. Tuhan menyediakan lebih dahulu ya untuk manusia hidup. Ini satu pelajaran yang sangat penting. Tuhan menyediakan pendamping yang sepadan bagi Adam ya, dan pendamping artinya dikatakan bukan dari kepala tapi bukan juga dari kaki, tetapi untuk menjadi pendamping. Kemudian hubungan suami istri adalah simbol hubungan dengan Tuhan, yaitu persekutuan di mana kita bisa merefleksikan kasih daripada Tuhan. Oke, mengapa tidak langsung menciptakan dunia dengan populasi yang banyak? Yo, langsung aja Tuhan menciptakan banyak ya. Oke, Dr. Vivi, Kejadian 1:28 dan 29. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Terima kasih. Oke, jadi kembali ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Oke, jadi mengapa ya Tuhan tidak ciptakan langsung dunia ini penuh? Tuhan mau agar manusia ambil bagian dalam pekerjaan penciptaan. Ya. Perkawinan dan dapat anak adalah suatu berkat. Ya. Dan Tuhan dan manusia bekerja sama dalam memenuhi akan bumi ini. Ya. Jadi Tuhan mau melibatkan manusia. Ya. Dan Tuhan menyediakan makanan terbaik untuk kelangsungan hidup manusia. Ya. Ya, buah-buahan, biji-bijian itulah makanan yang terbaik. Ya. Kemudian kita coba lihat bahwa ternyata perkara materi itu seperti makanan, tubuh, seks adalah berkat Tuhan ya sebelum dosa.
Semuanya baik, ya. Tetapi rusak setelah dosa, ya. Jadi yang bukan makanan menjadi makanan manusia, akibatnya manusia jadi sakit-sakitan. Ya. Sekarang artinya sedang heboh dari mana asalnya COVID-19. Jadi ini sedang ramai kan, ya. Sebab ada yang katakan itu dari laboratorium, tetapi ada lagi katakan itu adalah dari binatang yang mereka makan, mungkin dari kelelawar yang dimakan oleh orang di Wuhan, ya. Ya. Jadi kadang-kadang gelojoh manusia yang bisa menyebabkan akan penyakit dan sebagainya, ya. Jadi seksualitas menjadi satu perkara yang sangat artinya merusak rumah tangga dan sebagainya oleh sebab orang gelojoh, ya, kemudian pelanggaran-pelanggaran seksual dan sebagainya. Jadi tadinya baik, ya. What happened? Apa yang terjadi? Ya, kejatuhan manusia menyebabkan kerusakan, ya, dunia ini, ya. Kemudian Tuhan mau beranak cucu. Ini perintah, ya. Beranak cuculah, tetapi suatu berkat, ya. Sebab mendapatkan anak cucu itu adalah suatu berkat, ya. Kemudian berkat lain, ya. Kejadian 2 ayat 1-3, istirahat adalah berkat, berkat persekutuan dengan Tuhan. Inilah satu perkara yang luar biasa di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kita boleh lebih banyak belajar dari kasih Tuhan. Baik, diskusi. Apakah kita bisa menikmati berkat perjanjian sebelum dosa, walaupun kita telah hidup dalam dunia yang berdosa? Bisa atau tidak, saudara-saudara? Ya, didiskusikan, ya. Kemudian dengan sendirinya bisa saja kalau kita punya penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi Tuhan kita rasakan, ya, bagaimana Tuhan itu mencintai dan Dia mati untuk kita, dan walaupun hanya ada satu orang yang bertobat, Tuhan Yesus siap datang ke dunia ini, dan yang satu orang itu adalah Anda dan saya, ya. Jadi rasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa menikmati itu berkat daripada Taman Eden, menyelaraskan selera kita dengan kehendak Tuhan. Kita bisa dapat lebih sehat, lebih panjang umur, dan tidak sakit-sakitan misalnya. Itu adalah satu berkat Tuhan. Yesus menjadi pusat dalam rumah tangga. Apa yang menyebabkan, ya, penuh dan kasih, tidak ada kata-kata kasar, ya, tidak ada sumpah serapah, tetapi suasana yang penuh dan indah, kata-kata sayang yang dipakaikan, sweetheart, darling, honey, bukan adalah kata-kata dari kebun binatang. Jadi suasana surga kita bisa rasakan. Kita dapat menikmati berkat Taman Eden dalam hidup kita. Berkat berjalan dan berbicara dengan Tuhan setiap hari. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting yang kita dapat nikmati. Oke, mengapa Tuhan memberikan larangan pertama kepada Adam dan Hawa, ya? Kejadian 16 ayat 17. Siapa ini sekarang? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jadi kenapa Tuhan larang, ya? Tuhan memberikan larangan pertama ini, ya. Coba lihat, untuk bertumbuh perlunya disiplin atau peraturan. Mereka perlu melatih kuasa memilih yang mereka miliki. Kan Tuhan berikan itu sesuai dengan peta Allah, salah satu adalah kuasa untuk memilih, ya. Maka itu kuasa memilih harus dilatih, ya, menurut atau tidak dan sebagainya. Kemudian walaupun Adam dan Hawa diciptakan sempurna, namun tabiat mereka belum sempurna, ya. Untuk sempurna harus melalui ujian. Ujian merupakan langkah menuju kepada kesempurnaan, ya. Jadi tabiat itu, kan Anda mengetahui bagaimana tabiat itu dibentuk, ya. Satu tindakan ataupun yang selalu dibuat jadi kebiasaan yang selalu dibuat menjadi tabiat. Jadi mereka diciptakan betul, mereka itu sempurna, tetapi perlu, ya, supaya tabiat mereka itu sempurna perlu dilatih kuasa memilihnya, ya. Jadi ini hal yang penting. Kemudian mereka perlu diuji imannya kepada pencipta. Apakah mereka mau menurut kepada pencipta atau tidak? Ya, Tuhan yang ciptakan mereka. Tuhan punya rencana untuk mereka.
tetapi apakah mereka menurut? Apakah mereka mengasihi Tuhan? Sebab yang mengasihi Tuhan akan menurut akan Tuhan. Kita ingat ya, Yohanes 14 ayat 5. Kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku, atau engkau akan menurut segala hukumku. Oke. Yang berikut, apakah ada ujian yang lebih mudah daripada ujian untuk Adam dan Hawa? Bayangkan ujian yang diberikan kepada pahlawan Alkitab. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Ya, ini adalah sebagai tambahan ya. Coba bayangkan ya, ujian untuk Ayub yang hilang semua anak dan harta dalam sehari. Tubuh dipenuhi bisul dan dari kepala ya ke kaki. Itu ujian yang luar biasa kan? Ujian kepada Abraham yang disuruh mengorbankan anaknya. Ujian untuk Adam dan Hawa kan seperti ringan, kecil kan? Tapi mereka jatuh. Ya. Hanya jangan makan ini. Ya. Yang Tuhan kendaki adalah supaya dia percaya kepada mereka. Mereka jatuh sebab tidak percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan kendaki adalah pengakuan mereka bahwa Allah adalah pencipta mereka. Tetapi mereka tidak setia kepada penciptanya. Namun Tuhan tetap menyediakan jalan keselamatan. Jadi mungkin sesuatu perkara yang kecil, tetapi Tuhan melihat ini adalah satu perkara yang besar. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah adil. Setiap pelanggaran harus ada resikonya. Tetapi Tuhan itu cinta dan dia mencari jalan keluar. Oke, SD komentari ya. Dr. Vivi boleh tolong baca. Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, sehingga setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga surgawi. Adalah tujuan Allah untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia. Jika mereka akan menunjukkan diri, mereka patuh kepada setiap firman. Jadi inilah yang penting kita ketahui. Tuhan menciptakan untuk kemuliaannya sehingga setelah ujian dan pencobaan keluarga manusia dapat menjadi satu dan keluarga surgawi. Itu yang diharapkan ya, supaya artinya ada komunikasi dan surgawi ya. Dan manusia jatuh ya. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk mengisi kembali surga ya dengan keluarga manusia jika mereka menunjukkan diri penuh patuh kepada firman Tuhan. Oke, kita masuk kepada bagian ketiga, jangkauan Allah untuk manusia yang jatuh. Oke, bagaimana ada larangan di Taman Eden berhubungan dengan Wahyu 12 ayat 7-9. Bisa tolong baca ini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita lihat ada berhubungan dengan pertikaian benar dan salah. Pertentangan antara benar dan salah berpusat kepada apa? Hukum Tuhan. Setan telah kalah, namun dia mencoba untuk mengacaukan dunia dan menjatuhkan manusia. Nah, bila manusia jatuh, artinya Tuhan memberikan peraturan manusia yang tidak bisa diturut. Itulah tuduhan daripada setan. Pilihan manusia menunjukkan apakah kita percaya kepada Tuhan atau kepada setan. Ya, tetapi sayang sekali, ya Adam dan Hawa jatuh, jadi lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat itu hubungannya dengan the great controversy. Makanya Tuhan harus mempunyai satu umat, dan umat itu adalah saudara dan saya yang boleh menurut setia kepada Tuhan, ya, bahwa menunjukkan kepada alam semesta hukum Tuhan itu bisa diturut. Ya, apakah metode setan dalam menjatuhkan manusia? Ya, oke, kita coba lihat kembali Kejadian 3 ayat 1-6, ya, Dr. Vivi. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun Bila kamu akan mati. Oke, bisa teruskan, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Terima kasih. Oke, jadi sudah diskusikan apakah metode daripada setan, ya, dan beberapa poin yang bisa diberikan di sini, ya. Setan membuat keraguan, kemudian menggunakan cara untuk membohong atau menipu, ya. Kemudian membuat manusia punya keinginan yang salah, membuat manusia ingin jadi seperti Tuhan, mengetahui benar dan salah. Jadi menimbulkan itu satu keinginan. Ada banyak poin-poin yang lain sudah bisa gali, ya. Tetapi itu poin yang sangat penting, ya. Kemudian mengapa manusia terus melanggar kehendak Tuhan walaupun memberikan dampak yang buruk, ya. Kecenderungan manusia untuk jatuh oleh sebab nenek moyang kita telah jatuh, ya. Kemudian betapa sering setan juga menggunakan tipuan atau membohong. Membohong. Jadi sekarang kita coba lihat tipuan setan di akhir zaman luar biasa, ya. Akan ada pergerakan-pergerakan yang merasa bahwa justru kalau buat keributan itu adalah membela kepada kekristenan atau membela Tuhan, ya. Jadi ada orang yang membakar rumah ataupun membunuh dan merasa dia buat untuk Tuhan. Wah, luar biasa cara penipuan daripada setan. Betapa sering kita merasa seperti Tuhan, merasa benar dalam pilihan kita, ya, dan berbagai macam alasan yang dapat dibuat. Oke, bagaimana sikap Allah saat manusia jatuh, ya? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Oke, jadi bagaimana sikap Tuhan, ya? Beberapa poin yang sudah bisa bahas, ya. Tuhan itu mencari dan menjangkau manusia, ya. Hai manusia, di manakah engkau? Artinya keselamatan itu adalah, ya, inisiatif yang datang daripada Tuhan, ya. Tuhan yang punya inisiatif. Kemudian Tuhan memberikan pengharapan kepada manusia, ya. Kemudian Tuhan memberikan jalan keluar bagi manusia. Dan untuk jalan keluar bagaimana? Dia mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Wah, ini luar biasa sekali, saudara-saudara, ya. Jadi kesediaan Tuhan untuk berkorban supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kesimpulan. Allah berkuasa menjadikan langit dan bumi agar manusia bahagia. Yang menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya agar ada persekutuan kasih antara Tuhan dan manusia. Tuhan juga memberikan kebutuhan manusia, makan dan minum, ya, minuman, persahabatan, kasih, ya. Allah memberikan peraturan untuk menguji iman mereka serta mengembangkan tabiat mereka. Jadi ujian itu adalah untuk kebaikan supaya tabiat itu dapat berkembang. Walaupun manusia jatuh sebab tipuan setan, Tuhan mempunyai inisiatif untuk menjangkau manusia melalui rencana penebusannya. Kemudian, kehidupan kita akan mempunyai makna yang baru bila berpusat pada persekutuan dengan pencipta dan penebus kita. Ya.
Jadi kita mempunyai arti baru, ya. Semua kita mengadakan suatu, mengalami derita, tantangan hidup. Kita mengalami kematian, ya. Tetapi dalam kematian kita ada pengharapan, ya. Jadi kita lihat ada satu makna yang baru dalam hidup. Kenapa kita ada di dunia ini? Ya, Tuhan merencanakan untuk kita disiapkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, ini tulisan daripada Charles Spurgeon, ya, bisa tolong dibacakan, ya. Ada sebuah khotbah Injil yang saya pikir dalam kalimat ilahi saat kata-kata itu menembus bagian yang lebat dari semak belukar dan mencapai telinga para pelarian yang sedang risih. Manakah engkau? Allahmu tidak rela kehilangan engkau. Dia datang untuk mencari engkau. Akhirnya sama seperti caranya datang dalam pribadi anaknya. Bukan hanya untuk mencari, tapi untuk menyelamatkan yang sekarang hilang. Luar biasa sekali. Di manakah engkau? Ya, Allah tidak rela kehilangan engkau. Ini luar biasa. Dia datang mencari engkau. Ya, ya. Akhirnya sama seperti caranya. Bagaimana cara dia mencari? Ya, langsung mengorbankan dirinya sendiri. Luar biasa sekali kasih Tuhan kepada kita masing-masing. Baik, application. Ya, mengapa sangat penting bagi kita untuk kita berada di dunia ini oleh sebagai hasil penciptanya? Ya, mengapa kita penting? Ya, bahwa kita berada di dunia ini sebagai dari hasil ciptaan Allah. Apa itu penting? Ya, bisa didiskusikan, ini aplikasi, ya, bahwa Tuhan itu, ya, kalau gitu kita adalah berasal daripada Tuhan dan tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa, dan Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Kemudian berikan pengalaman bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada Anda. Waktu Anda, saya ingat waktu saya jual buku, ya, misalnya, ya, tidak, kita sebutkanlah, ya, saya di Philippines, ya, sebab saya selalu supporting, ya, sekolah, ya, harus mencari biaya, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi untuk makan, ya. Kemudian saya ingat Tuhan akan peliharakan, kemudian saya pergi ke ABC, pinjam buku dulu, kemudian jual, ya, jual buku, langsung dapatkan makan 2 minggu. Jadi kita dapatkan pengharapan, ya, di dalam menghadapi tantangan. Terlebih juga di dalam apa? Di dalam kita punya keselamatan, adanya pengharapan. Ya. Kemudian melihat metode Allah dalam menyediakan segala sesuatu untuk Adam dan Hawa. Apakah pelajaran penting untuk para orang tua yang punya anak-anak? Bagaimana anak-anak juga, misalnya sebelum menikah mereka harus punya persiapan, misalnya sambil contoh, ya, jangan anak-anak belum siap untuk tahu mencari, mereka sudah menikah. Harus ada persiapan, ya. Sebelum kita punya anak, kita juga harus, ya, mempunyai persiapan. Oke, alright. Bagaimana Anda akan menurut walaupun sering tidak mengetahui akan alasan perintahnya? Banyak orang yang kata, apa pentingnya sih hari Sabat? Ya, kan semua hari sama saja. Ya, kenapa ini penting? Ya, sebab ini berhubungan dengan siapa yang kita sembah sebagai pencipta itu. Siapa yang kita sembah? Ya, itu poin yang sangat penting. Ya. Apakah Anda telah menikmati sukacita dalam persekutuan dengan pencipta dan penebus kita? Bagaimana agar kita membagikan sukacita tersebut kepada mereka yang masih tetap tinggal dalam belenggu dosa? Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita serapi, kita alami. Apakah kita punya sukacita? Untuk saya merasakan sukacita yang luar biasa, ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, dalam rumah tangga, berkat-berkat Tuhan, dan senang juga untuk berbagi kepada orang lain. Baik, question and answer. Saya tidak lihat, ini sekarang mau jam 8 waktu sana, ya. Oke, ya. Saya tidak lihat pertanyaan, ya, Ibu Peggy di WhatsApp, jadi mungkin WhatsApp grup tidak ada. Jadi sekarang serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran pada malam hari ini yang begitu baik. Terima kasih Ibu Vivi dan Bapak Tambunan yang sudah membacakan ayat Alkitab. Nah, selanjutnya tiba kepada pertanyaan ya. Kita akan bahas pertanyaan, menjawab pertanyaan yang sudah ada di chat, sudah banyak sekali. Namun sebelumnya biar Pendeta Kuntaraf minum dulu, rehat sejenak, supaya bisa punya power ya. Oke, saya akan baik. Iya, sebentar. Waduh. Ini saya punya masalah lagi dengan share screen. Pak Daniel, bisakah share screen? Pak Daniel Sitompul, kalau bisa share screen untuk acara hari Minggu, teasernya tolong dipersiapkan ya Pak Daniel ya. Pak Daniel Sitompul. Ya. Baik, Ibu Vivi raise hand ya. Oke, sebentar ya Bu Vivi ya yang raise hand. Kita akan bacakan dulu yang ada di kita bacakan yang ada di chat. Ya, itu pertama dari Ibu Evi Peo. Ibu Evi Peo, pertanyaannya adalah, adakah kutipan dalam Roh Nubuat yang menyatakan berapa lama setelah penciptaan terus nenek moyang kita jatuh dalam dosa? Jawabnya adalah tidak ada. Tidak ada ya. Tetapi ya saya tahu tidak lama. Ya. Kenapa? Saya waktu lihat pertanyaan ini langsung saya ambil Patriarchs and Prophets. Ya. Kemudian di Patriarchs and Prophets halaman terakhir adalah tentang creation, penciptaan. Halaman berikut, halaman 52, langsung temptation and fall. Ya. Kemudian apa yang kita dapatkan di situ adalah langsung berbicara tentang setan yang coba menjatuhkan manusia. Dan setan dengan sendirinya tidak akan berlama-lama untuk menggoda manusia. Ya. Jadi saya hanya bisa sebutkan ya bahwa tidak lama ya sesudah mereka diciptakan ya kemudian setan langsung coba memberikan penggodaan. Baik. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pendeta? Ya, kita lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Tulus Nababan. Pak Tulus, apakah masih bersama-sama dengan kami? Kapankah Hawa diciptakan? Apakah pada hari ke-6 atau hari yang sama dengan Adam diciptakan? Iya, pada akhir daripada hari yang ke-6. Ya. Jadi Adam masih sudah diciptakan, ya. Kemudian dia sempat menikmati, kemudian melihat akan itu binatang-binatang, ya semuanya, ya berpasang-pasangan. Ada timbul satu kerinduan, kok kenapa saya tidak punya teman, ya maka Tuhan memberikan kepada dia seperti tidur siang. Kemudian nap, ya kemudian Tuhan menciptakan Hawa pada akhir daripada hari yang ke-6. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Victor Ringo. Pendeta Kuntaraf, apakah di Alkitab ada deskripsi yang jelas tentang arti manusia diciptakan sedikit lebih rendah dari malaikat? Apa perbedaan utama antara malaikat dan manusia? Saya pikir saya sudah berikan dia punya ayat tadi, ya. Yang dimaksudkan itu adalah deskripsi, ya. Jadi memang itu disebutkan dalam buku Ibrani, bukan? Ya, bahwa dia lebih rendah daripada malaikat, ya. Tetapi Mazmur juga menyebutkan, ya. Namun
kalau katakan apa maksudnya, ya, saya sendiri boleh katakan bahwa kalau malaikat itu langsung hidup di dalam hadirat Allah, ya, dan melayani langsung kepada Allah, sementara kita itu dalam satu planet yang tidak langsung, ya, hidup di dalam hadirat Allah. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dan diletakkan di Taman Eden. Jadi ada sesuatu perkara yang boleh disebutkan akan adanya suatu perbedaan. Baik, Bisa saya tambahkan pertanyaan sedikit? Oke, silakan Ya. Pak. Pendeta Kuntaraf, apakah malaikat yang masih tinggal, yang 2/3 di sorga itu masih ada diberikan oleh Tuhan kekuasaan untuk memilih, sehingga dengan demikian bisa saja terjadi sesuatu yang di luar keinginan Allah? Oh, dengan sendirinya setiap orang, Tuhan tidak pernah menciptakan bendanya itu sebagai robot. Ya. Jadi dengan demikian maka 2/3 atau 100% ya punya pilihan, hanya 1/3 yang memilih untuk ikut kepada Lucifer, 2/3 tidak menurut. Jadi mereka tetap mempunyai hak untuk memilih. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan tambahan dari Bapak Tulus Nababan. Kalau manusia adalah gambar Allah, mengapa malaikat diciptakan lebih tinggi sedikit dari manusia? Saya pikir tadi sudah dijawab ya pertanyaan ini. Kita lanjut kepada Bapak Bukti Hutauruk dalam Kejadian 3 ayat 22. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Yang dimaksud salah satu itu yang mana dari Tritunggal, Pendeta? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Adam diciptakan dari debu tanah, sementara Hawa dari tulang rusuk Adam. Dari segi materi, kualitas Hawa lebih baik. Terima kasih ya Pak. Apakah itu menyebabkan bahwa Adam ikuti Hawa berdosa karena yang berasal dari tulang rusuk saja sudah jatuh ke dalam dosa, apalagi yang dari tanah, pikir Adam. Oke, kita mulai dengan yang pertama lebih dahulu ya. Jadi para wanita boleh bangga ya. Yang dimaksudkan salah satu daripada mana ya, yang dimaksudkan ini bukan dari salah satu daripada Tritunggal, tetapi dalam sifat mengetahui antara benar dan salah. Ya. Jadi Tuhan mau sebetulnya mereka itu hanya tahu yang benar saja. Ya. Artinya mengetahui yang benar saja ya, sehingga semuanya itu secara baik, secara kebenaran itulah yang bisa membawakan kepada sukacita. Tetapi oleh sebab pelanggaran, jadi mereka bisa mengetahui yang salah. Ya. Tuhan mengetahui yang salah akan membawa kepada kerusakan, walaupun Tuhan tidak pernah melanggar. Ya, sebab itu dia tidak akan pernah bertentangan dengan sifatnya. Ya. Nah, tetapi manusia ya akhirnya melanggar. Ya. Jadi dalam segi pengetahuan itu bukan dari segi oknum itu sendiri. Oke. Kemudian dikatakan Adam diciptakan dari debu tanah, sementara Hawa dari tulang rusuk. Jadi dari segi materi. Jadi disebutkan bahwa kalau disebutkan tadi, kalau misalnya dari tulang rusuk saja jatuh, apalagi dari debu tanah. Ya. Itu sekarang bukan masalah dari materi seorang itu berasal, tetapi dari segi bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan. Apakah mereka setia ya kepada pencipta ya atau tidak? Ya, jadi Adam dan Hawa sama-sama ciptaan Tuhan. Sebab seperti yang saya katakan, Tuhan itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian dari yang ada dibentuk dalam satu hal yang lain. Dari debu tanah menjadi Adam, dari tulang rusuk menjadi Hawa. Oke, tetapi poinnya adalah Tuhan sebagai pencipta. Ya. Dan kesetiaan kepada pencipta itu penting sekali menunjukkan bahwa mereka percaya kepada pencipta. Namun disinilah mereka gagal. Ya. Jadi sama-sama ciptaan. Ya. Jadi sama-sama jatuh. Ya. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengalahkan akan dosa dengan kuasa Tuhan, supaya kita bisa menunjukkan kepada alam semesta hukum Tuhan itu dapat diturut. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga ini boleh menjawab. Selanjutnya dari Bapak Ganda Silalahi.
Saya mohon penjelasan Pendeta Kuntaraf, Kejadian 1 ayat 28 ini perintah atau sabda Tuhan sebelum dosa ada. Dan janji serta perkataan Tuhan kekal dan berkelanjutan. Apakah Kejadian 1 ayat 28 masih berlanjut di Yerusalem nanti? Kalau kita lihat kepada Kejadian 1 ayat 28, ya sudah jelas. Kita coba ambil ayatnya ya supaya jangan Boleh saya salah. bacakan ayatnya? Oke, silakan. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, ini Kejadian 1 ya. Sedangkan kejatuhan manusia adalah Kejadian 3. Jadi sudah pasti perintah ini adalah sebelum adanya dosa ya. Sebab dosa Kejadian 3. Perintah Kejadian 1 ya, sebelum dosa. Oke. Kemudian yang ditanyakan tadi apakah masih berlanjut di Yerusalem baru nanti ya? Saya tidak tahu atau saya ragukan. Kenapa? Sebab Yerusalem baru ini kan penuhi bumi. Kalau di Yerusalem baru kan dunia sudah penuh nanti. Betul tidak? Kan banyak sekali orang yang akan masuk surga, saya percaya. Banyak yang akan masuk surga ya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi di surga tidak perlu lagi harus dipenuhi kalau memangnya sudah penuh. Artinya sudah banyak ya. Dan ini adalah tujuan untuk ikut bagian dalam penciptaan ya. Nah, di surga kita akan bersama-sama menikmati, dan Yesus sendiri katakan tidak ada lagi perkawinan, tetapi akan ada keluarga. Kalau kita lihat dari rumah tangga, artinya daripada tulisan Roh Nubuat ya. Jadi saya merasa tidak akan ada lagi ya pertambahan penduduk di sana. Tetapi untuk pastinya nanti tunggu kalau kita sudah sampai di surga. Baik, Pendeta, ini pertanyaan dari Bapak Teddy Suryaatmaja. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen boleh mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan? Jadi jodoh sudah Tuhan tentukan. Terima kasih. Jodoh di tangan Tuhan ya sering kita pakai, tetapi saya ingin katakan ya bahwa jodoh yang sudah pasti Tuhan berikan adalah untuk Adam. Sebab memang Hawa yang diberikan. Tetapi ya kita sekarang ini ya kalau seandainya mencari jodoh ya, apakah semua istri-istri yang misalnya bertengkar atau suami istri yang suka memukul itu oleh sebab jodohnya? Saudara-saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita suatu akal budi ya. Tuhan itu memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita dapat memilih seorang calon teman hidup, dan itu prinsip di dalam mendapatkan teman hidup itu ada di dalam Alkitab ya. Jadi kalau seandainya seorang itu memilih sesuai dengan kemauannya sendiri ya, bertentangan dengan Alkitab, sudah dikasih nasihat sama orang tua atau pendeta, jangan, tetap dia memaksakan diri, saya tidak bisa katakan bahwa itu jodoh dari Tuhan. Ya. Itu kemauannya sendiri. Ya. Jodoh itu disebut dari Tuhan kalau saja sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam proses mendapatkan akan jodoh tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Vivi Pando yang raise hand. Mau bertanya langsung, silakan Dr. Vivi. Boleh di-unmute. Terima kasih. Saya ingin menanyakan mengenai Kejadian 3 ayat 6 bagian bawahnya. Aku baca aja ya. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau melihat konteks di sini bahwa suaminya atau Adam
ada bersama-sama dengan Dia. Tapi selama ini, apakah saya aja yang cuma tahu cerita dari orang-orang sejak saya masih kecil, bilang Hawa ini berjalan di taman seorang diri. Sampai kita kadang-kadang dikasih nasihat supaya perempuan-perempuan ini atau istri jangan berjalan seorang diri. Karena godaan itu, kalau boleh bilang, gampang. Tapi di ayat ini dibilang, Adam juga ada bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang saya ingin tanyakan kepada pendeta, apa mungkin ada komentar dari buku-buku Nyonya White yang lebih menjelaskannya? Oke. Jadi Hawa ya mendekati tempat pencobaan itu sendiri. Oke. Dia mendekati tempat pencobaan itu sendiri. Ya. Kemudian dia digoda oleh setan waktu dia sendiri. Dia tertarik kepada pencobaan itu. Kemudian ya baru dia ya sesudah dia makan ya maka dia memberikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi di sini bukan dikatakan bahwa bersama-sama pada saat dia dekat, tetapi dia makan, ya kemudian Hawa itu bersama-sama kemudian makan, dan oleh sebab Adam, ya dia datang kepada Adam, jadi kita istilah bersama-sama itu sesudah dia makan, gitu. Itu yang dimaksudkan. Oke, makasih Pak Pendeta. Ya. Jadi jangan mendekati tempat pencobaan sendiri. Baik, terima kasih. Semoga Dr. Vivi puas ya jawabannya ya. Ya, makasih. Iya, selanjutnya dari Boru Simatupang. Selamat sahabat pendeta, Hawa, Adam, ular diberikan hukuman atas kesalahan yang mereka buat, bahkan tumbuhan juga rusak karena perbuatan manusia. Pertanyaan saya, mengapa setan tidak mendapatkan hukuman? Terima kasih pendeta, Tuhan memberkati. Bagus juga ada pertanyaannya. Jadi setan akan dihukum ya pada waktunya, ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya langsung saja Tuhan musnahkan setan pada saat setan jatuh, ya, maka akan ada satu keraguan-raguan di alam semesta, ya, bahwa Allah itu adalah kejam. Jadi Tuhan itu akan disembah dengan oleh makhluk yang ketakutan, yang tidak memberi, artinya yang langsung hukum pada saat seorang itu jatuh, ya. Jadi Tuhan memberikan tetap, artinya kesempatan, bukan kesempatan, tetapi menunjukkan bagaimana setan itu supaya lebih jelas kesalahannya, lebih jelas akan pelanggaran-pelanggarannya, sampai akhirnya dihukum ya sesudah masa 1000 tahun, ya. Jadi itu adalah di dalam buku Wahyu pasal 21. Ya, bahkan sebelum masa hukuman itu Tuhan masih artinya dia akan dirantai 1000 tahun dalam arti hidup sendiri tanpa manusia, dan waktu itulah waktu untuk merenung-renungkan akan semua pelanggaran-pelanggarannya. Kemudian sesudah dihukum, disebutkan di luar kota Yerusalem, kalau kita lihat ya dalam Wahyu pasal 20, ya, maka kita dapatkan waktu itulah setan akan dimusnahkan, ya. Roh nubuat menyebutkan ya bahwa sedangkan seluruh makhluk termasuk setan pun mengakui bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu cinta adanya, ya. Jadi belum dihukum, ya, untuk lebih jelas akan kesalahannya dan perbuatannya, ya. Dan untuk supaya jangan Tuhan itu adalah adalah Tuhan yang kejam, dan Tuhan tidak mau makhluknya itu menurut oleh sebab takut. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya dari Bapak Jimmy Sitompul.
Mohon penjelasan Kejadian 2 ayat 17, saya bacakan ayatnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kenyataannya Hawa dan Adam pada hari mereka makan buah terlarang, mereka tidak mati. Terima kasih. Ya, kita kalau berbicara kepada mati, ya itu harus melihat kepada keseluruhan daripada manusia. Ya, ada orang yang ini ada Dr. Vivi sebagai dokter, ya, ya. Apakah mungkin Dr. Vivi seorang itu masih bernafas, ya, oleh sebab adanya ventilator, tetapi sebetulnya dia sudah mati? Ya. Ya. Betul tidak? Artinya oleh sebab tidak lagi berfungsi dia punya brain, ya, misalnya oleh sebab brain damage dan sebagainya. Ya, ada bahagian yang sudah mati di dalam Adam dan Hawa. Ya, misalnya dalam soal kepekaan, ya, kemudian ada proses kematian di dalam tubuhnya. Ya, jadi oleh sebab mereka itu sudah makan buah-buahan, ya, yang cukup baik dan sebagainya, mereka masih mempunyai tubuh, ya, yang masih bertahan, tetapi sudah mulai ada proses kematian, ya. Artinya mereka bisa menjadi sakit, ya, mereka menjadi apa namanya mempunyai kondisi yang makin lama makin memburuk, ya. Jadi tidak langsung mati, tetapi proses kematian, ya, sudah dimulai pada saat pelanggaran itu terjadi. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikut, mohon pencerahan dari Pendeta Kuntaraf arti gambar Adam dari Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 5 ayat 3, saya bacakan ya. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi pertanyaannya adalah mohon pencerahan dari Pendeta Kuntaraf arti gambar Adam dalam Kejadian 5 ayat 3 yang saya bacakan tadi. Oke, jadi kita bisa lihat di sini tidak lagi menurut kepada gambar Allah, ya, tetapi gambaran daripada Adam, yaitu gambaran daripada Allah yang sudah istilahnya itu distorted, ya, dalam bahasa Inggris itu sudah dirusak. Oke, jadi mempunyai kecenderungan untuk bersalah, ya, mempunyai kelemahan-kelemahan, ada kemungkinannya untuk sakit, kemudian sesuai dengan gambar daripada Adam, ya. Jadi, tetapi apakah sifat Allah masih ada? Oh ya, ya. Dalam diri manusia ada satu sifat, ya, yang berasal daripada Allah yang tidak langsung pupus pada saat seorang itu berdosa. Salah satu misalnya pengakuan kepada supernatural power, yaitu pengakuan kepada satu makhluk yang jauh lebih besar daripada kita, ya. Tetapi orang kadang-kadang jadi salah yang makhluk itu adalah apa, ya. Jadi tetapi ada mengakui bahwa adanya keterbatasan manusia. Kemudian kita bisa lihat sifat-sifat itu masih ada. Kasih itu misalnya orang tua mencintai akan anaknya, ya, itu masih ada kasih itu. Jadi kepada Set masih ada sifat-sifat ilahi, tetapi juga ada kecenderungan untuk berdosa sebab Adam sudah berdosa, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan gambaran yang diturunkan oleh Adam kepada Set, ya. Bukan berarti 100% gambaran Allah itu hapus, masih ada. Seperti kita sekarang, bagaimanapun itu orang-orang jahat, tapi kan mereka sering masih mencintai akan anaknya, ya, mencintai rumah tangganya. Tetapi sering juga dengan cara yang salah dan sebagainya. Makanya kita harus belajar banyak, ya, daripada Tuhan supaya gambaran Tuhan itu dapat kembali diproduksi kepada kita. Makanya tujuan pendidikan dan penebusan itu sama. To restore in man the image of his maker. Untuk mengembalikan kepada manusia akan gambaran penciptanya, ya. Ya.
mudah-mudahan itu sudah menjawab pertanyaan. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi di chat, ada yang private chat juga, namun sebelumnya kita akan menyaksikan yang satu ini pesan-pesan untuk acara pada hari Minggu. Silakan Daniel. Baik, terima kasih. Itu sekilas info untuk acara webinar pada hari Minggu pagi jam 8 pagi oleh Pendeta Gary Takaria dan pada hari Minggu jam 8 malam dalam berbahasa Inggris oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Pastikan semua kita boleh menghadirinya. Nah, pertanyaan selanjutnya masih ada sedikit waktu dari Bapak Juarto Chandra. Selamat sahabat Pak Pendeta, pertanyaannya dalam pencipta hari pertama Tuhan menjadikan terang. Pada hari keempat diciptakan benda penerang. Jadi terang hari pertama dan terang yang bagaimana? Dan setelah ada benda penerang, kemana terang yang hari pertama? Terima kasih Pendeta. Ya, ini adalah satu hal yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Ya, jadi beberapa saya sebutkan kemungkinan. Ya, kita mengetahui bahwa Tuhan sendiri pun punya terang. Ya, bahkan kalau kita baca kepada buku Wahyu 2 pasal yang terakhir, ya, kita akan dapatkan bahwa di sana tidak ada lagi matahari, tetapi kehadiran Tuhanlah yang bisa menyebabkan terang itu ada. Ya. Jadi kalau begitu terang Tuhan sudah dapat bersinar pada hari pertama, hari kedua, ya, sebelum ya matahari itu diciptakan. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, ya, adalah bahwa disebutkan ya matahari itu diciptakan pada hari yang keempat, tetapi sudah mulai berfungsi, walaupun berfungsi dalam bentuk ya kehadiran Tuhan. Ya. Itu yang saya bisa katakan oleh sebab itu yang tertulis bahwa matahari itu dibentuk pada hari yang keempat. Ya. Ya, jadi ya kehadiran Tuhan yang bisa memberikan terang. Baik, terima kasih dan saya mohon maaf kepada mereka yang menuliskan pertanyaan di chat dengan tidak menggunakan namanya langsung. Saya sulit untuk memanggilnya. Pastikan ketika mengikuti acara PGSS ini gunakan nama yang asli. Jadi ada 2 pertanyaan yang tidak bisa saya tampilkan karena tidak ada namanya. Namun yang satu dari game HKHBR, jika masih bergabung bersama-sama, ini hanya mau menambahkan ya atas pertanyaan Ibu Peo. Apakah bisa langsung di-unmute dan buka videonya? Ya. Mohon maaf, ternyata nama yang tampil itu default,
saya tidak pakai ketik nama. GMHKBR itu adalah Zoom yang kami gunakan di gereja. Saya sebagai hostnya, jadi biasanya langsung. Nah, saya Tapson Manik. Mohon maaf ya Ibu ya. Ya, silakan Pak Tapson Manik, boleh bacakan. Oke. Nah, jadi sehubungan dengan pertanyaan Ibu tadi, kan sebetulnya Pak Pendeta Kuntaraf sudah memberikan jawaban yang relatif singkat. Namun kan singkat itu tidak absolut. Relatif, tidak jelas gitu loh maksudnya. Nah, satu hari bisa sama seperti 1000 tahun katanya. Tapi 1 hari bukan 1000 tahun. Nah, cuman ada yang saya mau bacakan. Buku Kemenangan Akhir, pasal 18. Kalau secara halaman saya tidak tahu di hard copy, tapi di PDF saya ini di halaman 154. Bunyinya demikian. Pada pertengahan 7 masa atau minggu, ia akan menghentikan korban sembelih dan korban santapan. Pada tahun 31 Tarik Masehi, 3,5 tahun setelah ia dibaptiskan, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan dengan pengorbanan yang dipersembahkan di Bukit Golgota. Maka berakhirlah sistem atau upacara persembahan yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Lambang telah bertemu dengan yang dilambangkan, dan semua korban sembelihan dan korban santapan dalam sistem upacara dengan demikian sudah dihentikan. Jadi ada kata kunci 4.000 tahun yang merujuk kepada korban. Tentunya korban yang disebutkan yang merujuk kepada dia idealnya dimulai adalah di Taman Eden itu. Tentu ini bukan korban ketika sudah di Bukit Sinai zaman Musa. Itulah korban yang pertama yang menunjuk kepada Yesus. Jadi ada kemungkinan indikasi bahwa sesudah 31 tahunlah Adam hidup, dosa dan korban dimulai. Ya. Kira-kira gitu gambarannya. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya Pak Tapson Manik. Oke. Saya harus koreksi sedikit, saya rasa. Ya. Itu 31 itu ya adalah 31 bukan umur Adam, ya. Itu berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Dan itu adalah merupakan satu kegenapan daripada nubuatan dari buku Daniel pasal 7, ya, tentang Daniel 9, ya, mengenai perumpamaan 70 minggu, ya, nubuatan 70 minggu. Kemudian pada minggu yang terakhir itu, ya, adalah terbagi, ya. Satu adalah mulainya dengan itu artinya baptisan Yesus, ya. Kemudian pada pertengahan minggu itu maka itu adalah terjadi di mana korban-korban itu berhenti. Itulah waktu Yesus itu mati, ya. Itu adalah kapan, ya? Waktu itu di dalam tahun 31. Oke. Jadi itu 31 di situ bukan umur Adam. Kita tidak tahu, ya, Adam itu berapa lama kemudian dia berdosa. Oke. Jadi itu sedikit koreksi, ya, sebab ini yang Anda sudah bacakan itu adalah kegenapan daripada Daniel pasal yang ke-9, ya, nubuatan 70 minggu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Waktunya sudah habis dan ini adalah pertanyaan yang terakhir yang pendeta akan jawab. Ternyata RDS ini adalah Dr. Roy David Sarumpayat. Terima kasih sudah merevisi. Selamat sahabat pendeta, pertanyaannya, Allah Maha Tahu sehingga Dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Apakah itu menunjukkan sesuatu yang kurang ataukah ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi alam semesta dan bagi manusia? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, inilah hal yang luar biasa daripada Tuhan. Ini Dr. Roy, ya, Sarumpayat yang saya kenal dari kecil. Oke. Ini kenapa Tuhan tetap rencanakan walaupun ciptaannya walaupun Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Sebab kasih Allah yang luar biasa, karunia
kasih karunia yang luar biasa bahwa dia siap untuk menanggung resiko ya, kalau manusia itu jatuh. Ini hal yang luar biasa. Kalau saja ya begitu artinya kalau saja Tuhan tahu kemudian Tuhan tidak teruskan rencananya, maka itu berarti Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak siap menanggung risiko. Tetapi kasih karunia yang menyebabkan dia siap menanggung risiko. Kalau manusia jatuh, sebab manusia tidak harusnya jatuh, toh, ya. Sebab manusia belum mengenal dosa. Tidak selamanya harus jatuh. Tapi kalau seandainya jatuh, Yesus siap datang ke dunia ini untuk ambil tempat kita, yaitu mati untuk kita. Jadi keluar biasaan daripada Tuhan. Maka makin jelaslah akan kasih karunia yang sangat besar sekali. Saya lihat di chat ada pertanyaan daripada saudara Marbun, tetapi saya rasa sayang kalau sebab ini seperti memberikan salah mengerti bahwa manusia sudah berdosa pada hari yang ke-6. Tidak, saya tidak katakan demikian. Paling sedikit ya beberapa saat kemudian itu. Jadi dikarenakan hari Sabat pertama itu adalah di luar Taman Eden. Tidak, ya. Hari Sabat pertama itu adalah Kejadian pasal 2. Orang berdosa itu pasal 3. Oke. Jadi mereka sempat berbakti hari Sabat lebih dahulu. Kemudian berapa lama sesudah itu baru terjadi dosa, kita tidak tahu. Tetapi saya rasa tidak lama. Ya. Oleh sebab setan selalu mau coba menjatuhkan manusia. Baik, kalau begitu seluruh pertanyaan sudah dijawab dan terima kasih untuk partisipasi kita semua pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi pada acara PGSSI Sabat depan di hari yang sama di Jakarta Jumat malam, tepat jam 7 malam kita akan mulai, jam 6 sore sudah buka Zoom-nya dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Jadi diharapkan semua kita yang hadir pada saat ini untuk hadir juga pada Sabat depan dengan pelajaran kedua berjudul Perjanjian Utama. Jadi kita akan menutup acara ini dengan doa tutup yang akan dilayangkan. Saya undang Dr. Roy David Sarumpayat untuk berdoa. Doa tutup. Kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur oleh karena pada hari Sabat-Mu yang kudus, kami boleh kembali mempelajari betapa Engkau mengasihi kami, menciptakan alam semesta, menciptakan juga bumi di mana manusia Engkau ciptakan. Dan Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkaulah yang pertama mencari Adam dan Hawa. Engkau adalah Allah yang begitu ingin untuk kami tinggal juga dalam kerajaan surga yang Engkau telah siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan Engkau membolehkan hamba-Mu, Pendeta Kuntara, menyampaikan kepada kami pelajaran sehingga kami boleh lebih mengerti. Itu juga dengan Ibu Peggy dan semua yang mengambil bagian. Tuhan, biarlah kasih Tuhan selalu menaungi kami, sehingga kami akan terus menjadi umat Tuhan yang setia di akhir zaman ini, mempelajari firman-Mu lebih giat lagi, dan menghidupkannya serta memberikan kepada kekasih-kekasih kami juga satu saluran kasih yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih untuk Dr. Roy David Sarumpayat dan terima kasih buat kita semua yang sudah bergabung pada malam hari ini.